Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di dalam mata kuliah ilmu politik di kelas Tadris IPS kelas semester 3 ya, semester 3. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita baiknya membaca doa sebelum mata kuliah ini dimulai agar kuliah ini menjadi kuliah yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukani fama amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Saat ini kita sudah memasuki bab demokrasi. Sepertinya kita sudah sering mendengar kata demokrasi gitu ya. Nah, kalau menurut berbagai literatur yang sudah saya kombinasikan, bahwa salah satu ciri khas dalam sebuah negara yang berdaulat itu salah satunya adalah memiliki pemerintahan. Nah, dalam pemerintahan negara yang berdaulat, banyak sekali di dunia ini negara yang mengakomodasi sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi, yang dimana semuanya berlandaskan kepada kebebasan gitu. Karena memang demokrasi adalah bentuk liberalisme dari bidang politik. Liberalisme dalam bidang politik adalah demokrasi. Liberalisme dalam bidang ekonomi adalah kapitalisme. Nah, negara-negara di dunia sekarang ini banyak sekali yang memakai sistem demokrasi. Bagaimana dalam sistem pemilunya misalnya, banyak sekali yang lebih memakai dengan cara pemilu ya, tidak berdasarkan kepada monarki atau kerajaan yang mungkin turun-temurun pemerintahnya, tapi lebih banyak di dunia ini menggunakan sistem pemilu yang demokratis seperti itu. Nah, di bab ini nanti kita akan membahas mengenai asal-usul demokrasi, terus juga konsep-konsep demokrasi, terus juga membahas mengenai unsur penegak dalam demokrasi, dan yang terakhir adalah bagaimana demokrasi itu diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Karena ini 3 SKS, waktunya cukup panjang ya. Jadi mohon disimak baik-baik agar materinya embedded atau biar bisa meresap ke dalam teman-teman semuanya. Secara etimologis, demokrasi berasal dari Yunani kuno ya, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi pemerintahan berdasarkan kepada rakyat gitu. Di zaman Yunani kuno itu bagaimana sistem pemerintahannya itu berdasarkan ini ya, pendapat dari masyarakat atau rakyat yang merdeka dan yang berkelamin laki-laki saja. Jadi hak-hak suara dari kaum perempuan atau mereka yang masih menjadi budak tidak bisa diakomodasi suaranya. Yang diakomodasi adalah suara-suara bagi mereka yang sudah merdeka dan dianggap secara strata waktu itu dalam posisi yang tinggi seperti itu. Pertama kalinya ditemukan demokrasi di negara kota, di kota Athena. Waktu itu
disebut sebagai direct demokrasi karena orang yang usul ya langsung diakomodasi. Berarti di negara kota itu semua warga yang merdeka tadi, yang berkelamin laki-laki berkumpul dalam suatu tempat gitu ya, ya mereka langsung aja ngacung gitu ya, terus menyampaikan pendapatnya, pengennya apa kayak gitu. Itu namanya direct demokrasi. Nah itu bertolak belakang ya dengan sekarang ini yang lebih disebut sebagai representatif demokrasi atau demokrasi representatif yang demokrasi melalui sistem perwakilan kayak sekarang ini DPR RI dan sebagainya DPRD. Kalau sekarang seperti itu, berbeda dengan dulu masih Yunani kuno yang rakyat dikumpulkan itu ya, yang merdeka, yang laki-laki tinggal ngacung saja sampai bisa mengikuti suatu musyawarah pada waktu itu kayak gitu. Itu di zaman Yunani kuno, di zamannya Plato juga tahun 427 sampai 347 Masehi disebut sebagai awal mula demokrasi. Kemudian di abad pertengahan ini tahun 600 sampai 1400 Masehi. Pada abad itu dicirikan struktur sosial masyarakat yang feodal. Jadi masyarakat yang masih terbelenggu di dalam kekuasaan sistem kerajaan. Jadi pada waktu itu yang berkuasa lebih banyak adalah sistem kerajaan dan masyarakat banyak masih dibelenggu oleh sistem yang lama itu gitu ya. Dan kadang siapa yang menentang raja ya dianggap sebagai musuh negara kan gitu. Banyak sekali orang-orang yang disingkirkan karena perbedaan pandangan terhadap kerajaan gitu, di abad pertengahan itu. Nah akhirnya karena mungkin masyarakat sudah muak gitu ya. Ini konteksnya di Inggris ya. Karena masyarakat sudah muak dengan Raja John. Raja John itu raja yang sangat otoriter gitu ya, sangat tidak manusiawi atau kurang humanis. Akibatnya masyarakat berontak gitu ya. Dan akhirnya berhasil digulingkan dan muncullah yang namanya adalah Magna Carta atau Piagam Besar tahun 1215 gitu. Bagaimana buih-buih atau benih-benih demokrasi mulai dimunculkan, tidak lagi berdasar kepada keputusan raja yang mutlak gitu ya, tetapi juga mencoba untuk mengakomodasi, mencoba untuk memberikan ruang bagi rakyatnya untuk menyampaikan aspirasinya kayak gitu. Itu dalam Magna Carta. Jadi ketika Raja John terguling gitu ya, karena otoriternya dan digulingkan oleh rakyatnya, kemudian muncullah Magna Carta ini sebagai salah satu dasar pembentukan negara di Inggris pada waktu itu yang lebih demokratis dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju pembaruan hukum konstitusional. Berarti dibuatlah hukum konstitusional maksudnya sebagai dasar di dalam pengaturan pemerintahan yang demokratis pada waktu itu. Dan lebih mengakomodasi hak-hak rakyatnya. Kemudian sejarah demokrasi berikutnya adalah Renaissance atau abad pencerahan ya. Dari semula the Dark Age ya, abad ke-8, kemudian masuk ke abad pencerahan. Di sini muncul negara-negara national state ya yang sudah modern. Ya maksudnya di sini mungkin sudah negara yang mempunyai sistem perwakilan, jadi tidak kayak Yunani kuno tadi yang tidak langsung semua warga negara bisa
bisa ikut di dalam suatu pembahasan suatu kebijakan, tetap bisa dilewatkan melalui sistem perwakilan. Nah, itu di era Renaissance ini atau abad pencerahan mulai digalakkan bagaimana hak-hak warga negara di dalam menyampaikan pendapat atau aspirasinya diakomodasi seperti itu. Kemudian setelah abad pencerahan masuk ke abad pemikiran atau Aufklärung pada tahun 1650 sampai 1800. 1800 ini sudah banyak klub sepak bola yang lahir juga. Kayak Juventus, AC Milan itu lahirnya tahun 1800-an. Jadi dalam masa abad pemikiran ini sebelumnya itu begini. Sebelumnya banyak sekali sistem kerajaan atau feodal itu menyebut dirinya atau raja itu menyebut dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang menentang raja, yaitu disebut sebagai menentang Tuhan juga. Nah, itu kemudian dibantah oleh beberapa gerakan yang intinya jangan ada keabsolutan dari raja seperti itu. Karena kalau modelnya seperti itu, maka rakyat akan juga menderita. Karena siapa yang menentang raja dianggap sebagai menentang Tuhan. Nah, akibatnya timbul riak-riak di dalam upaya untuk hak masyarakat ini bisa diupayakan, bisa bebas lah, bisa bebas berekspresi seperti itu. Kemudian raja yang seperti itu bisa berhasil digulingkan, dan kemudian muncullah yang namanya kontrak sosial atau sosial kontrak gitu ya, yang banyak sekali membahas atau konsep-konsepnya tentang hak-hak warga negara gitu. Yang itu dicetuskan oleh John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Prancis seperti itu. Masih di abad pencerahan atau di abad pemikiran ini, bahwa menurut John Locke yang ada di dalam kontrak sosial tadi, hak-hak politik adalah hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki kehidupan, liberty, dan properti. Nah, maksudnya setiap warga negara yang hidup dalam suatu negara itu harus mempunyai hak untuk hidup ini. Tidak boleh ditindas, tidak boleh nyawanya bisa seenaknya sendiri dihabisi misalkan sama negara kayak gitu. Kalau bisa di dalam kontrak sosialnya ini hak seperti hak hidup ini dibolehkan masyarakat untuk bisa hidup yang layak, mendapatkan akses pelayanan yang bagus kayak gitu ya, mendapatkan akses kesehatan yang baik, bisa menikah, bisa memperoleh keturunan dan sebagainya. Itu adalah hak atas hidup ya. Kemudian hak atas kebebasan ya, masyarakat ini tidak dibelenggu lagi, tidak boleh menyampaikan aspirasi di muka umum. Nah, dengan adanya dengan adanya kontrak sosial, masyarakat dibolehkan untuk menyampaikan pendapatnya, bisa berpartisipasi politik, bisa mengikuti yang namanya organisasi-organisasi yang itu bisa mengakomodasi dari aspirasi mereka. Itu hak atas kebebasan. Kemudian hak untuk memiliki kehidupan, liberty, dan properti. Yang terakhir adalah properti. Hak untuk memiliki tempat tinggal gitu ya, yang layak. Tidak lagi orang-orang ini disiksa di dalam pekerjaan kerja rodi kayak gitu. Kalau zaman dulu, waktu itu zaman masih belum maju itu banyak sekali praktik-praktik perbudakan yang itu banyak sekali orang-orang yang homeless, tidak mempunyai properti, tidak mempunyai rumah, tapi di dalam kontrak sosial ini rakyat
diberikan kebebasan di dalam kepemilikan rumah seperti itu agar kehidupannya bisa lebih layak. Kemudian untuk Montesquieu mencoba menyusun sistem yang dapat menjamin hak-hak politik yang kemudian diistilahkan dalam trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu ya. Ide-ide manusia mempunyai hak politik menimbulkan revolusi Prancis, ini tadi yang menggulingkan Raja John ya, serta revolusi Amerika melawan Inggris. Jadi revolusi Amerika ini sebelumnya kan Amerika memang diduduki oleh Inggris ya. Setelah keluar dari pendudukan Inggris, kemudian membuat sistem pemerintahan yang demokratis karena Amerika tidak mempunyai sejarah feodal ya, tidak mempunyai sejarah kerajaan. Akhirnya bagaimana cara untuk memilih pemimpin sementara prakteknya banyak? Akhirnya dipakai sistem politik yang demokratis melalui pemilu. Pemilu ini memilih pemimpin, memilih presiden, dan di sana mengenal sistem dua partai seperti itu. Nah, itu adalah sejarah dari demokrasi di dunia ini. Unsur penegak demokrasi ada 4. Yang pertama adalah negara hukum. Jadi negara itu berdasar atas hukum, bukan negara berdasar atas kekuasaan. Nah, siapa kekuasaan yang memakai kekuasaannya di dalam mempertahankan jabatannya, yaitu salah satu orang yang melanggar hukum juga, melanggar prinsip-prinsip penegak demokrasi ini. Kalau misalkan diaturnya itu harus demokratis, ternyata memakai cara-cara yang tidak demokratis, ya itu selain disebut sebagai abuse of power, juga disebut sebagai orang yang melanggar penegak demokrasi ini. Nomor 1 adalah negara hukum. Karena pasti orang-orang yang abuse of power ini mencari jalan yang praktis atau pragmatis dalam mencapai kekuasaan. Dan pasti juga ada hukum-hukum yang dilanggar dengan agar kekuasaan atau kepentingan dia tercapai. Nah, ini termasuk yang mencederai unsur penegak demokrasi dalam hal negara hukum seperti ini. Ini semoga saja tidak terjadi ya di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani ini masyarakat yang memiliki ciri yang tentram, aman, damai, sejahtera, dan sentosa lah kehidupannya. Masyarakat yang sangat-sangat sejahtera, yang bahagia lah kayak gitu. Dan juga dibukakan ruang-ruang pintu hak-hak di dalam menyampaikan pendapat di muka umum itu dengan tenang gitu ya. Bisa beraspirasi dengan tenang, tidak ada tekanan sama sekali kayak gitu. Dan kemudian dari aspirasi itu bisa dibuatkan kebijakan oleh negara dan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang sangat mensejahterakan mereka kayak gitu di dalam masyarakat madani itu. Jadi masyarakat madani adalah keteraturan suatu masyarakat yang sudah dalam tahap yang sangat bagus sekali, yang tentram, aman, damai, dan sejahtera kayak tadi. Kemudian yang ketiga, unsur penegak yang ketiga adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik ini terdiri dari partai politik. Partai politik sudah tahu ya, kelompok gerakan dan kelompok penekanan. Kelompok gerakan ini biasanya dalam bentuk lembaga non pemerintah ya, yang mampu memobilisasi massa gitu ya di dalam gerakan-gerakan yang bisa mendukung demokrasi. Kalau misalkan di Indonesia, misalkan kelompok gerakan ya banyak lembaga non pemerintah misalkan yang mendukung dari program-program pemerintah gitu. Kayak ormas-ormas itu kan juga banyak. Dan kemudian kelompok penekan. Nah, kelompok penekan ini biasanya lebih bagaimana mengkritisi suatu kebijakan pemerintah agar pro dengan rakyat gitu. Biasanya kelompok penekan ini melakukan aksi-aksi gitu ya yang notabene agar menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan agar kebijakannya sesuai dengan keinginan kelompok penekan ini.
Yang keempat adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Unsur penegak yang pers ini adalah salah satu pilar di dalam demokrasi ya, karena pers itu termasuk yang menjadi ciri negara yang demokrasi, karena kalau di zaman dulu misalkan zaman masih otoriter ya, pers ini sangat ditutup rapat-rapat ruang kebebasannya. Ketika misalkan pers ini dianggap menyinggung pemerintah atau ngelek-ngeleki pemerintah gitu ya, itu dibredel gitu. Tapi di dalam demokrasi yang seperti sekarang ini yang sudah reformasi, itu diberikan pers adalah diberikan kebebasan di dalam menyampaikan berita seobjektif-objektifnya ya. Namun juga tidak sebebas itu, tapi juga tetap ada dewan pers yang memantau apakah pemberitaan itu tendensius atau tidak. Ada dewan pers. Konsep-konsep demokrasi menurut Cicet ya, CICED ya, tahun 99, demokrasi bersifat multidimensional. Secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Secara sosiologis sebagai sistem sosial, secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu untuk bermasyarakat. Nah ini sudah kayak demokrasi itu sudah kayak sari-sarinya di dalam pembuatan dasar negara. Jadi semua bersifat multidimensi, semua diatur, semua ada hubungannya sama demokrasi. Kemudian USIS mengintisarikan demokrasi memiliki sistem 11 pilar atau sokoguru. Yang pertama kedaulatan rakyat, kedua berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, bersamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan yang konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ya, ini semuanya ada di dalam konstitusi kita atau undang-undang dasar kita yang berkaitan dengan ini semua. Kemudian Sanusi mengidentifikasi pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945 adalah demokrasi berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada ya di dalam Pancasila. Demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi yang rule of law atau berdasar atas hukum tadi, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah pemerintah, legislatif adalah DPR RI, ada DPD RI, MPR RI, kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia, jadi hak asasi manusia juga diatur di dalam konstitusi, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, nah ini adalah yudikatif, yang tidak ada intervensi atas kekuasaan ya. Jadi pengadilan ini adalah yudikatif, lembaga yudikatif yang tidak boleh diintervensi oleh eksekutif maupun legislatif. Demokrasi dengan otonomi daerah ya berarti diberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya gitu ya, biar lebih optimal pembangunan nasional ini. Kemudian demokrasi dengan kemakmuran yang berasaskan kepada kesejahteraan masyarakat, demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi tidak membeda-bedakan antara suku, agama, ras, dan antar golongan di dalam proses upaya demokrasi ini. Kekasan demokrasi Indonesia, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang menjadi khas ya dengan demokrasi di Indonesia. Ketika kita mengenal yang namanya sekularisme, Indonesia tidak sekuler karena Indonesia mengakomodasi nilai-nilai ketuhanan di dalam demokrasinya. Indonesia mengakomodasi nilai-nilai agama di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi Indonesia itu semua peraturan perundang-undangan itu harus
harus dan wajib sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang notabene adalah ada nilai-nilai agama di sana. Makanya saya pernah mendengar bahwa ada orang yang menggugat undang-undang perkawinan. Ada orang yang menggugat undang-undang perkawinan di Mahkamah Konstitusi. Orang ini menggugat karena alasannya undang-undang perkawinan yang ada pada waktu itu, sebelum yang baru, berarti undang-undang perkawinan yang lama ya. Undang-undang perkawinan yang lama itu katanya memperumit di dalam proses pernikahan beda agama. Ada orang yang menggugat itu biar bisa nikah beda agama. Nah, sama Mahkamah Konstitusi MK ditolak gugatan itu. Karena apa? Karena keabsahan atau sahnya sebuah pernikahan itu dia terletak di agamanya itu sendiri. Dan semua agama di Indonesia itu mengenal sah sebuah pernikahan ketika sama-sama agamanya sama. Islam dengan Islam, ya Kristen dengan Kristen, Buddha dengan Buddha, Hindu dengan Hindu. Itu disebut sebagai pernikahan yang sah ketika agamanya sama. Kalau nikah beda agama ya tidak sah. Dan negara tidak boleh mengesahkan pernikahan itu karena agamanya saja tidak sah. Itu adalah contoh penerapan dari kekasan demokrasi Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh sembarangan orang menikah gitu. Kalau di luar negeri boleh saja ketika negaranya sekuler, tidak mengakomodasi nilai-nilai agama di dalam dasar negaranya atau di dalam peraturan perundang-undangannya. Kayak negara-negara, beberapa negara Eropa dan bahkan sekarang itu Amerika sudah memperbolehkan itu. Kok menikah beda agama, nikah beda gender aja loh. Menikah sesama gender loh. Itu dibolehkan. Karena mereka tidak mengakomodasi nilai-nilai agama di dalam peraturannya, akibatnya ya nikah aja, urusan duniawi kayak seperti itu. Lebih ke urusan duniawi ya. Tapi kalau kita tidak, kita mengakomodasi nilai-nilai agama, jadi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada peraturan yang tidak ada nilai-nilai agama, bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu pasti, misalkan peraturan daerah ya, digugat ke Mahkamah Agung pasti gugur itu. Karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, pasti gugur digugat di Mahkamah Agung. Karena bertentangan dengan nilai-nilai agama yang itu disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Kayak gitu. Itulah kekasan demokrasi di Indonesia. Pentingnya sekali demokrasi Pancasila itu diterapkan di Indonesia agar Indonesia tidak terjerumus dalam demokrasi yang sekuler seperti di Amerika atau di Barat ya, di Eropa. Cerita lucunya, bukan lucu ya, cerita menariknya itu pada waktu Amerika di pengadilan apa itu namanya, di pengadilan federal ya, memutuskan pernikahan sejenis itu boleh apa tidak di sidang itu di mahkamah di federal, berarti pemerintah pusat Amerika disidangkan. Akibatnya suaranya berapa? Suaranya 3-2 kalau nggak salah. Jadi banyak yang menyetujui pernikahan sejenis di Amerika. Nah, dua orang yang menentang ini adalah mereka yang berhaluan ideologi konservatif yang sangat sekali menjunjung tinggi nilai-nilai agama di Mahkamah Amerika itu. Ketika sidang waktu itu memutuskan
pernikahan LGBT itu. Akibatnya 3 orang yang lebih berideologi liberal ekstrim ini menyetujui pernikahan LGBT dibolehkan. Akibatnya menang 3-2. Jadi gitu loh. Jadi masa depan Indonesia itu juga ada di tangan kalian yang notabene kuliah di kampus di bawah Kemenak ini. Bagaimana nilai-nilai agama itu sampai kapanpun harus dipegang, karena pemimpin-pemimpin berikutnya itu ketika banyak orang-orang yang berideologi yang sangat liberal dan liberal yang ekstrim ya, itu bisa saja tidak mengakomodasi nilai-nilai agama di dalam pembuatan kebijakannya, dan berpotensi konstitusi kita atau undang-undang dasar kita bisa diamandemen yang lebih sekuler. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, makanya kalian sebagai generasi penerus ini, kalau bisa nilai-nilai agama itu dalam setiap apapun bisa diakomodasi ya, agar mungkin siapa ya, Mas Fernanda misalkan ketika jadi pemimpin nanti bisa menjadi pemimpin yang mengakomodasi nilai agama di dalam setiap kebijakannya. Oke, selanjutnya ini John Jacques Rousseau ya. Partisipasi, demokrasi, keseimbangan sosial dan kesadaran menjadi perubahan keseimbangan sosial. Perubahan sosial dan partisipasi perlu dikembangkan secara bersamaan. Oh iya. Jadi perubahan sosial ini harus diikuti dengan partisipasi demokratis. Jadi demokrasi tanpa partisipasi ya nggak jalan gitu ya. Karena demokrasi itu mengharapkan partisipasi dari setiap warga negara ya di dalam upaya pembangunan demokrasi dalam suatu negara itu. Pemikir demokrasi Indonesia ada Bapak Dr. Andes Muhammad Atta, ini wakil presiden pertama ya. Jadi Indonesia ini mengenal yang namanya demokrasi desa, yang bercirikan cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Kurang lebihnya ketiga-tiganya ini seperti ini. Jadi bisa digambarkan kepada fenomena misalkan gotong royong di desa di dalam pembuatan selokan misalkan. Itu mereka datang sendiri, nggak usah dibayar, inisiatif sendiri, datang sendiri ya, nyepak nih kopi sendiri, nyepak nih jajan ya sendiri, ya urunan kayak gitu. Tanpa dibayar, gotong royong ya. Dan mereka sebelum melakukan gotong royong itu pastinya sudah mufakat, berkumpul di satu rumah, rembukan, oh sesok anu ya, enek bersih desa salah satunya membuat selokan gitu. Mohon bapak-bapak ini bisa berinisiatif gini. Nggak usah ditunjuk wong iki nggawa apa. Biasanya wis nggawa dhewe, nggawa ngombene, nggawa kopine, nggawa jajane, nggawa teote menjeng. Bisa bawa makanan sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai demokrasi desa. Bahkan dalam pemilihan kami tua saja itu juga sudah demokratis. Sebelum adanya sistem pemilihan gitu ya, sudah ada musyawarah gitu. Oh, memilih bapak ini karena lebih dianggap yang berwibawa, yang lebih mengenal agama dan sebagainya. Biasanya dulu kayak gitu dalam pemilihan kami tua kayak gitu. Nah itu Indonesia kayak gitu dulu ciri-cirinya. Jadi demokrasi itu bukan hanya konsep dari Barat, tetapi Indonesia sudah mengenal itu, yang dituliskan oleh Muhammad Hatta dalam demokrasi desa. Sumber demokrasi
Yang pertama di Indonesia adalah demokrasi desa, seperti yang saya sampaikan tadi, gotong royong ya. Jadi bersama-sama, misalkan di sini contohnya memanfaatkan tanah bersama, tanah bengkok gitu ya, itu dipakai untuk kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat yang tidak memiliki tanah, tapi masih bisa dihidupi dengan bengkok ini. Dari hasil bengkok ini bisa untuk mereka yang misalkan tidak punya tanah. Dan musyawarah mufakat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam memilih kami tua saja mereka sudah tahu caranya, tidak harus membaca bukunya tentang Aristoteles atau Plato atau John Jacques Rousseau tadi, tidak perlu, mereka sudah tahu sendiri caranya untuk mufakat kayak gitu. Sumber demokrasi yang kedua adalah ajaran Islam. Prinsip-prinsip tauhid. Nah, di Madinah ini, Madinah adalah suatu masyarakat yang majemuk ya di sana. Ada agama ya Islam, ada Yahudi, ada Kristen juga. Tetapi Nabi Muhammad ini bisa mengatur tatanan masyarakat di sana dengan baik, tidak ada gesekan. Dengan cara apa? Dengan menerapkan umatan wahidatan. Jadi membuat aturan yang itu bisa diterima oleh semua masyarakat pada waktu itu, semua entitas pada waktu itu. Karena ketika dipaksakan aturannya adalah berdasarkan Islam, ya masyarakat yang minoritas ini ya merasa hak-haknya tidak diakomodasi, terganggu akibatnya. Tapi Nabi Muhammad tidak seegois itu. Melihat masyarakat yang majemuk ini beda agama, juga beda sukunya juga mungkin, tetapi bagaimana bisa diatur dengan baik, akhirnya mengaturnya dengan cara umatan wahidatan ini, dengan adanya piagam Madinah. Jadi semacam konstitusinya pada waktu itu, biar kehidupan yang majemuk pada waktu itu di Madinah tidak tercerai-berai, tetapi bisa disatukan umatan wahidatan dengan piagam Madinah. Bisa mengatur semuanya, bisa ditaati oleh semua kelompok masyarakat pada waktu itu. Jadi Islam sudah mengenal itu. Jadi ini Nabi Muhammad tidak membaca tidak membaca Aristoteles, tidak membaca Plato dan sebagainya, tapi sudah tahu bagaimana cara untuk merekatkan perbedaan yang ada di masyarakat biar menjadi tatanan masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Sumber demokrasi Barat tadi ya, sudah saya jelaskan banyak sekali sejarahnya. Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya, masa yang pertama 1945 sampai 1959 ini masih masa-masa habis merdeka ya, masih belum proper bagaimana cara pelaksanaan demokrasi. Banyaknya jatuh bangunnya misalkan kabinet pada waktu itu ya karena memang maklumlah masih baru ya pemerintahnya. Kemudian masa Republik Indonesia yang kedua, demokrasi terpimpin. Nah, ini demokrasi terpimpin karena melihat demokrasi masa pertama ini banyak sekali kabinet jatuh bangun, akibatnya gini aja lah, saya ambil alih demokrasinya sama Bung Karno. Demokrasi terpimpin akibatnya. Kayak gitu. Jadi maksudnya Bung Karno itu biar terjadi kestabilan politik, akibatnya semua urusan biar Bung Karno aja yang menghandle seperti itu. Kemudian demokrasi masa Republik Indonesia yang ketiga, 65 sampai 98. Ini masa pemerintahannya Presiden Soeharto ya, demokrasi Pancasila. Jadi menunjukkan sistem presidensil, masa jabatan presiden juga lumayan panjang pada waktu ini. Dan Pancasila dijadikan sebagai salah satu label ya di dalam mempertahankan kekuasaannya pada waktu itu. Siapa yang menentang presiden dianggap menentang Pancasila kayak gitu. Masa Republik Indonesia keempat 98 sampai sekarang itu masa reformasi ya.
bagaimana praktek-praktek demokrasi mulai dimaksimalkan terkait misalkan hak asasi manusia. Kalau dulu di zaman Soeharto tidak boleh aksi, tidak boleh demo, tapi sekarang sudah boleh, tapi tetap dengan pembatasan-pembatasan. Kayak misalkan dulu pers itu dikungkung, dibredel ketika memojokkan pemerintah, sekarang dibebaskan persnya biar lebih objektif di dalam melihat demokrasi kayak gitu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai bagus ya pembangunan demokrasi di Indonesia kayak gitu. Membangun argumen tentang jadi ini adalah MPR, DPR, DPD ini adalah lembaga legislatif ya. Jadi bagaimana aspirasi kita itu bisa direpresentasikan melalui perwakilan gitu dari anggota DPR dan DPD ini. Jadi kita tidak susah ya untuk langsung saya pengen ini Pak gitu kan. Tidak bisa langsung seperti itu, tapi harus melalui perwakilan anggota DPR dan DPD. Kayak gitu, itu yang disebut sebagai representatif demokrasi. Demokrasi yang berdasarkan representatif atau sistem perwakilan. Jadi tidak direct demokrasi kayak di Yunani kuno tadi. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Nah, ini 10 pilar demokrasi Pancasila ya di Indonesia ini. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasinya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undang, semua harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan dengan agama. Demokrasi dengan kecerdasan, jadi masyarakat diberikan hak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Diperbolehkan. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, ini maksudnya adalah kekuasaan adalah sumbernya dari rakyat itu ya, yang mengamanatkan jabatan pemimpin itu ya rakyat juga, dan juga aparat-aparat pemerintah itu polisi, tentara itu juga adalah amanat dari rakyat juga. Senjata dari aparat itu atau tank gitu ya, atau Sukhoi itu adalah alat yang dipinjami rakyat itu ya, bagi aparat untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Rakyat meminjami jabatan kepada pemimpin ya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demokrasi berdasarkan rule of law, ya, demokrasi yang menjunjung tinggi nilai hukum atau demokrasi yang berdasar atas hukum. Gitu ya. Jadi penegakan hukum ini tidak boleh pandang bulu. Semua warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum, mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Semua warga negara itu tidak boleh ada warga negara yang istimewir ya, atau yang diistimewakan gitu ya, atau kebal hukum, tidak boleh ada seperti itu di dalam demokrasi itu. Tegakkan hukum walau langit akan runtuh itu istilahnya. Tegakkan walaupun orang itu mempunyai jabatan apapun gitu. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demokrasi dengan hak asasi manusia, banyak sekali pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu yang menyebutkan hak asasi manusia, dan semuanya juga di breakdown atau diturunkan ke dalam undang-undang. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi yang memberikan lembaga yudikatif yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun. Jadi MK, MA gitu ya, atau pengadilan itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah atau diintervensi oleh lembaga legislatif. Demokrasi dengan otonomi daerah, jadi diberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah di dalam memajukan daerahnya. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Bagaimana kesejahteraan masyarakat itu, kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan itu ya.
oleh negara. Makanya sekarang di zaman pandemi misalnya banyak sekali bantuan-bantuan sosial itu yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Demokrasi yang berkeadilan. Semua warga negara mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, negara mempunyai hak dan kewajiban juga. Makanya kayak program vaksinasi ini adalah suatu implementasi dari demokrasi yang berkeadilan. Karena negara mengimplementasikan kewajibannya sebagai pelayanan kesehatan yang baik ya. Menyediakan pelayanan kesehatan yang baik itu adalah kewajiban negara dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dari setiap warga negara. Makanya kalau belum vaksin, mohon vaksin karena vaksin adalah hak kalian. Jemputlah hak kalian ketika kalian memang sudah sehat dan mempunyai syarat yang memenuhi di dalam vaksin. Jemputlah hak itu. Saya nggak tahu informasinya, Pak. Saya kasih informasinya. Mau kota mana? Mau Blitar, mau Tulungagung, Kediri, Trenggalek. Saya carikan kalau misalkan belum tahu. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Partisipasi di dalam pembuatan keputusan. Nah, ini maksudnya partisipasi politik ya, berarti bagaimana undang-undang misalnya itu tidak ujuk-ujuk dibikin undang-undang itu. Pasti ada aspirasi dari bawah, dari mulai musrembang des, musyawarah di lingkup desa. Itu melibatkan masyarakat. Musrembang cam itu melibatkan masyarakat di lingkup kecamatan. Terus juga sampai di kabupaten juga ada DPRD gitu. Di lingkup nasional ada DPR RI juga. Masyarakat juga bisa sekarang ini diwadahi melalui sistem aplikasi lapor.go.id atau jaga.id. Kalian bisa menyampaikan aspirasi di sana. Jadi ruang demokrasi di Indonesia itu sudah sangat diwadahi. Tinggal kalian mau menggunakannya atau tidak. Kemudian yang berikutnya persamaan kedudukan di depan hukum seperti yang saya sampaikan tadi, semua orang adalah sama di depan hukum. Tidak boleh ada privilege yang mengganggu kedudukan hukum ini. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Ya, ini maksudnya semua orang diberikan keleluasaan di dalam memperoleh kehidupan yang layak, diperbolehkan di dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Diperbolehkan ya untuk bekerja biar secara ekonomi mereka juga juga bisa bagus gitu ya. Nah, gitu. Itu di negara demokratis ya, distribusi pendapatan secara adil seperti itu maksudnya. Penerapan demokrasi dalam pemilu. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Ya, ini sekarang semuanya sudah dipilih secara langsung. Bahkan kertas suara itu sampai dewannya sak depon bahasa Wong Blitar. Teko aja dilempitnya susah sampean. Gitu ya. Atau pas waktu penghitungan banyak yang sekali coblosannya double. Karena saking lebarnya yang dipilih itu ya. Wis milih bupati, milih DPRD, milih DPD, milih DPR RI. Akibatnya kertasnya besar gitu ya. Nah, gitu. Saking katanya dosen saya di UI itu Indonesia adalah fabricated election, demokrasi yang pemilunya yang rumit sekali. Pemilu terrumit di dunia, pemilu yang terbesar di dunia dan mungkin pemilu terbesar di galaksi Bima Sakti ya kalau misalkan ada. Ya, karena itu kalau negara lain itu penghitungannya mungkin di tingkat kabupaten ya, kita ngitungnya langsung di TPS dihitung langsung. Juga coblosannya juga tadi banyak kertasnya lebar. Itulah demokrasi kita. Demokrasi langsung memilih presidennya, nggak kayak Amerika. Amerika melalui electoral college ya. Tapi Indonesia jauh lebih langsung ya demokrasinya dibanding Amerika karena memilih langsung presidennya. Kalau Amerika kan tidak. Seperti itu. Oke, seperti itu ya dari saya. Lumayan
membuat kering ini. Baik, saya akan buka kesempatan bagi teman-teman semuanya untuk bertanya maupun menyampaikan pendapatnya. Silakan.